Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mahasiswaku yang berbahagia, dimanapun kalian berada, izinkan saya berbagi mengenai materi pembelajaran tematik. Pada hari ini setidaknya memberikan wawasan kepada saudara-saudara bahwa pembelajaran tematik atau pembelajaran tematik terpadu ini menjadi bagian yang harus dikuasai oleh terutama mahasiswa PGSD atau PGMI. Nah, saudara sekalian, sekalipun ada yang berbeda, ada yang menerangkan bahwa pembelajaran tematik atau ada pembelajaran tematik terpadu itu esensinya sama, berbicaranya juga atau membahasnya juga sama gitu ya. Nah, pembelajaran tematik terpadu ini latar belakang hadirnya bahwa materi ini penting terutama ketika berkenaan dengan atau berhadapan dengan anak usia SD atau MI. Nah, kenapa? Karena anak-anak usia SD atau MI mereka itu sangat suka dengan tema-tema yang disajikan oleh guru gitu, daripada mereka itu mata pelajaran yang cukup agak rumit gitu ya. Tapi anak itu lebih suka sesuatu yang holistik peristiwanya. Maka lahirlah yang namanya pembelajaran tematik terpadu. Nah, ada keterkaitan saudara sekalian. Kenapa kok dikatakan pembelajaran tematik terpadu? Karena gini, kalau berbicara tematik terpadu, sebenarnya pembelajaran tematik itu adalah bagian dari pembelajaran terpadu. Atau kata umum dari tematik adalah terpadu. Sedangkan kata khusus dari terpadu itu salah satunya adalah tematik, sehingga ini tidak bisa atau tidak usah kita perdebatkan secara istilah, tetapi yang pasti adalah pembelajaran terpadu itu adalah salah satu cabangnya adalah pembelajaran tematik, seperti itu ya. Nah, kemudian pembelajaran tematik atau tematik terpadu ini kenapa kok sangat cocok dengan anak SD atau MI? Nah, karena memiliki banyak banyak tema-tema, sehingga anak itu ketika melihat tema ini nanti akan dipandang dan akan dikaji oleh anak dengan mapel-mapel yang ada. Nah, contoh misalnya ada tema 1, kemudian ini tema 1 ini atau subtema 1 ini nanti bisa dikaji dari banyak mapel. Di situ ada matematikanya, ada bahasa Indonesianya, kemudian ada ada IPA-nya dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu kecondongan anak, kesukaannya gini. Ada tema, kemudian nanti akan dibahas dengan berbagai mata pelajaran. Makanya sangat cocok pada anak SD. Nah, pembelajaran tematik ini sendiri saudara sekalian, kalau pada kurikulum Merdeka ini masih pemerintah membolehkan, dipersilakan menggunakan ini. Kemudian kalau kurikulum 2013 ini pembelajaran tematik memang menjadi andalannya program pemerintah, bahwa pembelajaran tematik ini ada KI dan KD-nya, nanti membentuk tema-tema yang akan diajarkan dan nanti akan bercabang ke mapel-mapel yang ada. Ini kurikulum 2013. Tetapi hari ini mahasiswa harus memahami juga bagaimana sih pembelajaran tematik terpadu itu. Oke, yang pertama kita coba lihat dari landasan teori. Apa yang melandasi atau teori-teori terkait dengan pembelajaran tematik atau pembelajaran tematik terpadu ini. Yang pertama saudara sekalian, mari kita lihat bagaimana teori psikologi Gestalt itu berbicara. Apa teori psikologi Gestalt itu? Bahwa pembelajaran itu ditekankan pada pengenalan atau pengamatan pertama terhadap suatu objek yang diawali dari pengamatan terhadap keseluruhan atau totalitas. Nah, totalitas atau keseluruhan ini dapat dikembangkan untuk mempelajari hubungan antar bagian atau antar mata pelajaran. Hal ini dipandang merupakan proses belajar yang wajar dan baik
sesuai dengan tingkat berpikir anak. Itu kalau Gestalt berbicara. Kemudian yang kedua ada lagi teori perkembangan kognitif. Nah, pada teori ini perkembangan pembelajaran berorientasi pada development approach prestige. Apa itu? Pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan usia dan individu yang meliputi kognisi anak, kemudian emosi anak, minat anak, dan bakat anak. Nah, sehingga teori ini cukup memberikan kebebasan kepada anak sesuai dengan perkembangan usia anak secara individu. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, maka butuh yang namanya tema-tema itu. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya teori konstruktivisme. Pembelajaran, ya, pada teori ini pembelajaran menekankan pada proses peserta didik mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, yaitu anak harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyusun pengetahuannya sendiri berdasar pengalaman belajarnya yang biasa disebut dengan belajar lebih bermakna, gitu ya. Ini kalau konstruktivisme. Jadi kalau sudah konstruktivisnya dibangun sendiri melalui pengetahuan yang dimiliki anak, maka ya sumbangsih terhadap tematik salah satunya ini. Kemudian saudara sekalian, ada lagi filsafat progresivisme. Apa itu? Nah, pada pendekatan ini pembelajaran menekankan kepada guru untuk menggantikan hal yang biasa dan dangkal dengan realitas yang diarahkan dengan baik. Di mana guru kemudian berperan sebagai fasilitator, kemudian pembelajaran bagi peserta didik, kemudian pembelajaran akan berpusat kepada peserta didik sehingga anak menjadi aktif dan kreatif. Nah, semua teori ini tentu mendukung lahirnya atau dasar dari pembelajaran tematik terpadu itu. Maka selanjutnya saudara sekalian, ada teori PAC, itu cukup menarik ya. PAC ini adalah teori yang harus dikuasai oleh terutama ini calon-calon guru SD, bahwa kemampuan berpikir anak sekolah dasar atau sekolah MI menurut teori PAC itu berada pada tahap berpikir operasional konkret. Itu ya, itu yang harus dipahami. Anak mulai menunjukkan perilaku belajar yang memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek atau situasi ke aspek lain secara reflektif, kemudian memandang unsur-unsur secara serentak, mulai membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan, kemudian prinsip ilmiah sederhana, dan menggunakan hubungan sebab akibat. Dengan demikian, anak usia SD memiliki kecenderungan belajar. Misalnya ini ya, anak SD ini. Yang pertama, anak SD ini konkret belajarnya, yaitu belajar melalui hal-hal yang dapat dilihat, didengar, kemudian dicium, diraba, dan diotak-atik. Ini senang anak ini secara konkret. Kemudian yang kedua, integratif atau holistik, yaitu anak itu, saudara sekalian, memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan, sesuatu yang utuh, atau belum mampu memilih konsep dari berbagai disiplin ilmu. Cara berpikir anak ini lebih deduktif, yakni dari hal yang umum ke bagian demi bagian. Itu namanya holistik, saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, dari teori PAC itu, bahwa belajar anak lebih hierarkis. Artinya apa? Anak itu lebih memandang atau belajar berkembang secara bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Nah, dengan kecenderungan belajar demikian, maka peserta didik usia SD MI akan lebih mudah belajar melalui pendekatan pembelajaran terpadu yang menekankan pada pengalaman dan kebermaknaan bagi anak. Di samping itu, di dalam pembelajaran terpadu
perhatikan aspek emosi, minat, bakat anak sehingga dapat menumbuhkan sikap positif kepada anak. Ini adalah ya teori-teori yang melatar belakangi lahirnya pembelajaran tematik terpadu, saudara sekalian. Yang kedua, saudara sekalian, setelah kita membahas tentang aliran atau teori yang mendukung pembelajaran tematik, maka ada juga, saudara sekalian, model-model pembelajaran terpadu, saudara sekalian. Ya, tadi kan sudah membahas tentang tematik terpadu. Nah, model-model pembelajaran terpadu itu sendiri ada banyak, saudara sekalian. Ya, yang pertama ada indisipliner based model. Apa itu? Model pembelajaran ini didasarkan pada mata pelajaran atau mata pelajaran yang diajarkan secara terpisah. Ya, yaitu masing-masing mata pelajaran mapel disampaikan sesuai jadwal berdasarkan kurikulum yang telah tersedia. Ada yang seperti itu modelnya itu. Itu namanya model berbasis pembelajaran yang terpisah. Ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang paralel model. Apa itu, saudara sekalian? Pada model pembelajaran ini, dua mapel dikaitkan dengan satu tema. Dari tema tersebut akan muncul pokok bahasan lain yang berkaitan. Contoh misalnya, tema kebersihan dalam mapel IPS itu bisa dikaitkan dengan yang namanya PPKM. Ini namanya model paralel. Yang ketiga, multidisciplinary model. Artinya apa, saudara sekalian? Pada model ini, pembelajaran mengaitkan satu tema dengan beberapa mapel yang diajarkan secara terpisah. Dan masing-masing guru menyepakati tema apa yang akan diajarkan lebih dahulu. Ini namanya model keterkaitan antar mata pelajaran. Kemudian, saudara sekalian, ada yang keempat lagi, yang namanya model interdisciplinary model atau yang disebut dengan model interdisipliner. Artinya apa? Model ini, saudara sekalian, dianggap sebagai satuan-satuan periodik atau rangkaian beberapa mapel dalam kaitan mempelajari tema yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Ini kalau yang model interdisipliner. Kemudian ada lagi integrated model terpadu. Nah, model pembelajaran ini hampir sama dengan model interdisipliner. Bedanya, pada model terpadu kualitasnya lebih mendalam, baik mengenal bahan, keterampilan, kemudian maupun tujuan, dengan mengintegrasikan pemahaman sikap-sikap, keterampilan, dan isi yang ragam, maka akan diperoleh banyak dalam strategi pembelajaran, akan meningkatkan kemungkinan terjadi hubungan baru dalam memadukan mapel secara konseptual. Ini namanya pembelajaran terpadu. Sedangkan kalau Fogarty itu pernah menyampaikan bahwa ada 10 model pembelajaran terpadu. Contoh misalnya, ada berapa ini? Ada banyak ini. Ada connected model atau model hubungan atau model keterkaitan. Ada model pembelajaran ini menyajikan hubungan yang eksplisit di dalam suatu mapel, yaitu menghubungkan topik ke topik lain, satu konsep ke konsep lain, satu keterampilan ke keterampilan lain, satu tugas ke tugas lain. Nah, ada yang seperti itu, saudara sekalian. Contoh misalnya, guru menghubungkan atau menggabungkan konsep matematika dengan uang atau dengan konsep jual beli, untung rugi, simpan pinjam, bunga, dan lain sebagainya. Itu ada yang seperti itu. Yang kedua, ada Webbit model. Apa itu? Model jaring laba-laba. Nah, model pembelajaran ini pada dasarnya menggunakan pendekatan tematik, saudara sekalian. Ini yang banyak digunakan di kita ini. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema dulu. Kemudian setelah tema disepakati, maka dilanjutkan dengan pemilihan sub-sub tema dengan memperhatikan kaitannya dengan antar mapel. Dari sub-sub tema ini direncanakan aktivitas belajarnya yang harus dilakukan oleh anak.
Nah, melalui model pembelajaran ini, anak akan memperoleh pandangan hubungan yang utuh tentang kegiatan dari ilmu yang berbeda-beda. Contoh misalnya gini, peserta didik dan guru menentukan tema, misalnya air. Maka guru mapel dapat mengajarkan tema air ke dalam sub-sub tema. Misalnya siklus air, kincir air, air waduk, air sungai, bisnis air, dan lain sebagainya. Sehingga ada matematikanya, ada IPA-nya, ada IPS-nya, juga ada bahasanya di situ, saudara sekalian. Nah, kemudian saudara sekalian, ada juga yang ketiga, ada integrated model. Apa itu? Model pembelajaran ini menggunakan pendekatan antar mapel, yaitu menggabungkan beberapa mapel dengan menetapkan prioritas dari kurikulum dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mapel. Sama hampir mirip berarti. Nah, pada awalnya guru menyeleksi konsep-konsep keterampilan dan nilai sikap yang akan diajarkan dalam satu semester dari beberapa mapel, misalnya matematika, IPS, IPA, dan bahasa. Selanjutnya dipilih beberapa konsep keterampilan dan nilai sikap yang memiliki keterhubungan. Nah, tentu erat hubungannya ini ya, dan tumpang tindih antar mapel-mapel tersebut. Mulai model pelajaran ini, anak akan lebih mudah menghubungkan dan mengaitkan materi dari berbagai mapel. Ini juga hampir mirip dengan yang di atas. Hanya kalau ini menggabungkan yang namanya yang hampir-hampir mirip, saudara sekalian. Ada juga saudara sekalian, namanya fragmented. Nah, apa itu? Model ini mengajarkan mapel-mapel secara terpisah, tanpa ada usaha untuk memadukan keterhubungan antar mapel-mapel tersebut. Nah, setiap mapel dipandang sebagai satu mata kajian yang murni berdiri sendiri. Sedangkan bila ada kesamaan dalam materi pada mapel-mapel itu, maka kedua materi itu disampaikan secara implisit saja. Lain kalau fragmented, ini terpisah. Sehingga setiap kajian nanti dari mapel yang dipelajari secara murni, baik keluasan kajiannya maupun kedalaman materinya. Kemudian ada lagi nested model, model gugus kalau bahasa Indonesianya itu. Model pembelajaran ini merupakan perpaduan berbagai keterampilan dari berbagai disiplin ilmunya, kemudian dicapai dan bersama-sama dalam mengkaji suatu masalah. Nested itu gugus namanya. Kemudian ada lagi sequenced model, model urutan namanya. Pada model pembelajaran ini, guru dapat menyusun urutan topik-topik yang sama. Misalnya dua mapel yang mempunyai topik sama diajarkan secara urut. Contoh misalnya ya. Contohnya, guru matematika itu mengajarkan pengukuran tentang skala. Sementara guru IPS mengajarkan tentang peta dalam atlas yang menggunakan skala. Ini bisa saudara diurutkan. Matematikanya dulu, baru kemudian mengurutkan skala. Nah, ini ya ada keterpaduan di situ. Kemudian cara mengajarnya diurut kalau menggunakan sequenced model, saudara sekalian. Kemudian ada lagi shared model. Nah, ini gabungan bagian-bagian besar kan. Pada model pembelajaran ini, beberapa mapel memiliki bagian yang sama dari mapel yang lain. Materi yang sama dari berbagai mapel digabungkan, pelajarannya disampaikan oleh sebuah teamwork guru itu maksudnya. Contoh materi kebersihan di SD yang dibahas pada IPS dan PPKN, pembelajarannya digabung dan disampaikan oleh tim guru yang bersangkutan gitu ya. Bisa seperti itu, model duet itu namanya. Kemudian ada lagi thread model rajutan namanya itu. Model pembelajaran ini saudara sekalian, perpaduan bentuk keterampilan yang difokuskan pada mata kurikulum. Target pembelajarannya adalah pada perpaduan berbagai bentuk penguasaan konsep dan keterampilan secara utuh, sehingga dapat digunakan untuk berbagai sasaran kepentingan yang berbeda. Contoh gini saudara sekalian. Contohnya, guru menargetkan suatu perkiraan keterampilan untuk peserta didik pada mengukur volume air. Misalnya, berarti kan matematika itu. Percobaan pemanasan air di laboratorium IPA. Kemudian pemanfaatan air itu di rumah, di lingkungan sekitar. Sementara bahasa Indonesianya apa? Menargetkan perkiraan kegiatan saat itu dan mengurutkan penulisan laporan keterampilan yang diperoleh dalam lintas mapel tersebut. Ini berarti dirajut namanya itu. Ada yang seperti itu.
Kemudian ada yang immersed model. Apa itu? Itu celup, model celup kalau bahasa sekarang itu. Pada model pembelajaran ini, ya saudara sekalian, guru membantu anak dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuannya untuk kemudian dihubungkan dengan kehidupan atau kegiatan sehari-hari anak, sehingga diperoleh bentuk pengalaman dan pengetahuan yang baru dipengaitkan dengan kegiatan sehari-hari. Ada yang seperti itu modelnya. Kemudian ada yang networked model. Apa itu? Model jaringan network. Nah, gini saudara sekalian, model pembelajaran ini secara terus-menerus mencari masukan dari luar untuk memperoleh perluasan ekstrapolasi, kemudian pembaharuan gagasan-gagasan. Nah, peserta didik di sini perlu memiliki kemampuan mengadakan penafsiran ulang terhadap pemahaman yang dimilikinya dan menerapkannya secara cepat. Nah, saudara sekalian, dari ke-10 model yang dikembangkan Forgarty ini, hanya 3 model yang dikembangkan dan dikenalkan di kurikulum kita atau di sekolah PGSD, PGMI, yaitu connected model, web-based model, dan integrated model. Nah, ini semuanya mengarah pada pembelajaran tematik, saudara sekalian. Nah, itu. Nah, maka saudara sekalian, pembelajaran tematik ini menjadi solusi buat perkembangan berpikir anak. Karena sudah ada dasarnya, kemudian cara melakukan tema-temanya sudah ada. Lalu saudara sekalian, ya, sesuai dengan tahap perkembangan anak SD ini, yang masih melihat sesuatu sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian mereka juga, saudara sekalian, anak-anak SD itu tema tertentu akan menjadi sesuatu yang sifatnya pokok. Kemudian sangat penting dalam menstimulasi cara berpikir anak seusia SD. Nah, maka saudara sekalian, bagaimana tema itu dibahas dalam sebuah buku? Diharapkan nanti tema ini menjadi gagasan pokok yang mudah dipahami dan dibicarakan oleh siswa. Oleh karena itu, pembelajaran tematik menjadi strategi pembelajaran yang tepat diterapkan bagi anak SD. Nah, hadirnya pembelajaran tematik menuntut para guru untuk melakukan metode atau gaya yang tepat. Perlu langkah cerdas mengoptimalkan pembelajaran kita sendiri, gitu ya. Hal ini karena dalam rancangan dan pelaksanaan evaluasi lebih mengedepankan pada evaluasi berbasis proses. Nah, guru wajib mendorong dan mendukung pertumbuhan intelektualitas anak. Nah, saudara sekalian, kesimpulannya, saudara sekalian, lebih jelasnya bahwa model pembelajaran tematik memberi penekanan pada pilihan suatu tema yang spesifik dan sesuai dengan materi pelajaran untuk mengajar satu atau beberapa konsep yang memadukan berbagai informasi. Nah, saudara sekalian, pembelajaran tematik lebih menekankan pada sebuah penerapan konsep belajar learning by doing, artinya sambil belajar maka anak bisa sambil melakukan sesuatu. Maka yang kami harapkan nanti kita akan bahas lebih mendalam apa sih pembelajaran tematik itu sendiri. Inilah pengantar pembelajaran tematik terpadu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.